Baik, pada tutorial ini kita akan bahas cara membuat pivot table di Excel. Jadi pivot table ini berguna ketika kita akan membuat laporan secara cepat. Oke, langkah-langkahnya seperti berikut ya. Jadi ada 5 tahapan, mulai dari menyiapkan data master, kemudian membuat pivot table-nya, poin kedua dan keempat ini proses pembuatan pivot table, kemudian poin kelimanya adalah mengatur layout laporan pivot table. Oke, kita langsung saja. Kita persiapkan data masternya seperti berikut ya. Kita akan buat laporannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini contoh pivot table yang sudah jadi. Jadi ini menampilkan data gaji berdasarkan gender karyawan, baik laki-laki maupun perempuannya. Jadi total gajinya nanti akan muncul seperti berikut. Oke, kita langsung saja buat laporan seperti ini. Langkah pertama, kita blok data untuk dijadikan pivot table seperti ini. Pastikan datanya sudah terblok semuanya. Masuk ke menu Insert, pilih Pivot Table. Kemudian pastikan pilih New Worksheet untuk membuat sheet baru ya. Oke saja. Nah, inilah tampilan untuk Pivot Table. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi untuk Pivot Table feed-nya adalah kolom-kolom yang tadi kita blok ya, akan kita masukkan ke list Pivot Table. Nanti kita akan masukkan ke filter, kolom, value, atau rows. Khusus untuk value ini adalah diisi dengan data yang bernilai numerik ya. Salah satu contoh ya, di sini total penghasilan, transport, tunjangan, gaji pokok, golongan. Sedangkan untuk rows biasanya diisi untuk data-data yang berbasis teks. Contohnya di sini nama ya. Jadi kalau nama biasanya di sini kita pilih di rows. Kemudian kalau untuk kolom nanti opsional ya. Di sini saya kolom akan tempatkan khusus untuk tadi gender. Di gender saya taruh di sini. Berikutnya untuk total penghasilan saya taruh di sini. Jadi outputnya akan tampil seperti tabel tadi yang telah ditunjukkan outputnya. Setelah pembuatannya berhasil, kemudian kita lakukan formatting ya. Pertama dari sisi formatting untuk rupiahnya, ini seperti biasa kita masuk ke menu home, pilih rupiah di sini. Oke. Kemudian untuk jenis style dari desain pivot table-nya kita bisa pilih di menu desain. Nah, di sini ada report layout. Biasanya dipilih untuk tabular, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian ini bisa kita atur. Ya, oke. Nah, jadi laporannya ini sudah jadi laporan berdasarkan gender ya. Jadi totalnya untuk gaji karyawan laki-laki totalnya segini, untuk karyawan perempuan totalnya segini, dan grand totalnya adalah ini. Oke. Lanjut ke pembuatan laporan kedua. Ini kita kasih nama laporan 1. Oke, kita taruh di sini. Kita lanjut ke laporan kedua, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini akan menghitung gaji berdasarkan golongan. Berapa untuk golongan 1A, totalnya segini, golongan 1B totalnya ini, 2A, 2B, 2C, dan 3C totalnya segini. Kemudian nanti kita akan buatkan juga grafik ya, grafik dari gajinya seperti ini. Oke. Langsung saja kembali lagi ke data masternya. Makanya kita blok lagi, masuk ke menu insert, kemudian pilih pivot table, new worksheet, oke. Kita tempatkan golongan dulu ya di sini seperti biasa.
Kemudian untuk total penghasilan langsung saja di sini ya. Jadi datanya simpel, kita buat dulu untuk rupiahnya. Nah, untuk membuat grafiknya cukup kita gunakan fungsi grafik saja. Jadi caranya kita blok ya. Oke, ini. Oke, masuk ke menu insert, kita buat grafik berdasarkan golongan ya. Contoh misalnya grafiknya saya menggunakan ya inilah ya, contoh. Kemudian kita add juga eh, datanya, klik kanan add data label. Atau bisa juga kita ganti layoutnya menggunakan jenis ini. Masuk ke desain, quick layout. Nah, di sini bisa kita pilih ya formatnya. Laporannya berbentuk seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya. Ya, ini untuk grafik. Kita edit grafik gaji berdasarkan golongan. Ya, jadi selanjutnya setelah kita membuat gaji berdasarkan golongan, nah di sini bisa kita pilih ya outputnya. Jadi outputnya bisa kita pilih, ini bisa ditampilkan grafiknya. Ini kan, ya golongan 2B saja, atau bisa juga kita tampilkan. Jadi lebih fleksibel, kayak grafik dengan pivot table ini. Oke, itu untuk laporan yang kedua. Laporan 2. Lanjut, kita buat untuk laporan ketiga. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk laporan ketiga ini lebih ke arah menampilkan data karyawan beserta detail gajinya. Tapi di sini kita lakukan berdasarkan filter golongan dan jenis kelamin. Oke, langkahnya seperti apa? Masuk ke datanya di sini. Sama ya, kita blok lagi. Insert, pivot table, new worksheet. Oke, nah di sini kita akan coba masukkan nama ya. Nama di sini. Oke, kemudian untuk golongan tadi berdasarkan filter ya. Oke. Kemudian untuk gender juga sama berdasarkan filter. Nah, ini ke sampingnya nanti kita berdasarkan detailnya. Jadi gaji pokok kita tampilkan dulu di row ya. Oke. Kemudian tunjangan sama. Oke. Nah, untuk total nanti di sini. Ya, supaya sejajar kita coba rubah ya. Jadi untuk gaji pokok kita pindahkan ke value. Oke, kemudian untuk tunjangan sama, transport juga sama. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita rubah. Nah, ini kita rubah di sini ya. Penghasilan berarti harus di ujung sini. Berarti kita tarik di sini. Oke. Nah, kita simpan di sini ya, di akhir. Oke. Jadi untuk memindah posisi ini bisa kita gunakan feature yang ini ya. Move to up, down di awal atau di akhir.
Nah, ini gaji pokok kan. Gaji pokok kita pindahkan di awal ya, atau di sini. Oke, jadi transport kita pindahkan dari sini. Ini bisa kita atur-atur ya. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini untuk yang kedua reportnya. Kita kasih nama laporan 3. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kita membuat laporan data menggunakan pivot table. Jadi kalau sudah menjadi laporan seperti ini, kita bisa atur juga ya untuk di printnya. Ini ya. Jadi setiap laporan nanti kita akan rapikan. Nah, ini kan terpotong. Nanti kita ganti layoutnya. Ya, oke, seperti ini. Ya, demikian laporan pembuatan pivot table di Excel dengan data dasar, data berdasarkan data pegawai, dan gaji berdasarkan golongan. Oke, sekian dan terima kasih.